Semarak pelatihan sejuta petani dan penyuluh gelombang 7. Penguatan sektor pertanian melalui program peningkatan produktivitas pertanian terus dilakukan Kementerian Pertanian. Di antaranya dengan memaksimalkan petani sebagai pelaku utama untuk mampu memanfaatkan teknologi pertanian modern, yang didorong oleh penyuluh pertanian sebagai garda terdepan. Peningkatan kemampuan tersebut dilakukan Kementan diantaranya melalui pelatihan untuk sejuta petani dan penyuluh yang diikuti peserta dari seluruh wilayah Indonesia. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, BPPSDMP, Prof. Dedi Nursyamsi telah mencanangkan kegiatan pelatihan untuk sejuta penyuluh dan petani di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM pertanian agar berkualitas dan ini termasuk prioritas Kementan. Sebab, mencapai target produktivitas tinggi harus didukung juga dengan SDM pertanian yang mumpuni terutama inovasi dan teknologi yang kini makin berkembang. Tentunya hal ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Terang Dedi. Lebih lanjut Dedi mengatakan bahwa saat ini peningkatan kualitas, kapasitas, pengetahuan, juga kemampuan sumber daya manusia (SDM) pertanian dilakukan. Dikarenakan SDM adalah faktor pengungkit utama dalam peningkatan produktivitas pertanian. BBPP Batu yang mengisi pada gelombang ke-7 meliputi wilayah Bali mencakup 9 kabupaten dan kota, yang tersebar di 56 BPP Kostratani. Hasil menjaring melalui pendaftaran diperoleh jumlah peserta penyuluh sebanyak 556. Peserta dengan predikat petani sebanyak 24.932 sementara peserta lainnya sebanyak 648 jumlah keseluruhan peserta yang terjaring mencapai 26.145 orang peserta lebih besar dari target yang diperkirakan. Antusias masyarakat Bali begitu tinggi di samping menyimak secara sendiri-sendiri diperoleh data dari ID1 sebanyak 694 peserta. ID2 955 peserta dan YouTube sebanyak 120 viewer juga BPP Kostratani. Posluhdes, Saung Tani, bahkan P4S dijadikan nonton bareng pelatihan online sejuta petani dan penyuluh. Tercatat sekitar 526 titik yang dijadikan tempat berkumpul para petani dan lain. Jika diasumsikan masing tempat berkumpul sebanyak 20 sesuai dengan prokes, maka jumlah peserta di gelombang ke-7 mencapai 10.052. Dengan demikian peserta yang hadir dan menyimak di gelombang 7 sebanyak 289 peserta. Pelatihan bagi sejuta penyuluh dan petani dimulai dengan kurikulum pengelolaan kesuburan tanah dan pendampingan kredit usaha rakyat KUR. Metode pelatihan dilakukan blended yakni online dan offline dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat di lokasi pelatihan setempat. Pelatihan sejuta petani dan penyuluh gelombang 7 dibuka tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat dan Kepala Badan Pengembangan dan Penyuluhan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Prof. Dedi Nursyamsi kembali mengingatkan kembali pada para peserta pelatihan terkait dengan kesuburan tanah. Indonesia menuju pertanian maju, mandiri dan modern. Yang dimaksud pertanian maju berarti produktivitasnya selalu meningkat, efisiensi meningkat, nilai produksi tren secara keseluruhan selalu meningkat. Pertanian harus maju. Seluruh komponen seperti Poktan, Gapoktan Wet, petani milenial harus mandiri. Inilah pentingnya mampu mengubah mindset. Mindset yang ada dalam petani. Jangan punya pikiran mau menjadi petani kalau mendapat subsidi pupuk dan lain-lain. Ini artinya kita tidak mandiri. Pertanian kita harus modern ini berarti mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi. Ada 3 faktor pengungkit faktor produktivitas yaitu inovasi teknologi dan sarpras, peraturan perundangan dan lokal wisdom dan SDM. Bicara tentang inovasi berarti yang menjadi sorotan adalah kemampuan kita dalam memanfaatkan, menggunakan varietas yang memiliki keunggulan. Hal lain untuk meningkatkan produktivitas adalah pemupukan. Pemupukan berimbang memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan hasil tanaman.
Anjuran, rekomendasi pemupukan harus dibuat lebih rasional dan berimbang berdasarkan kemampuan tanah menyediakan hara dan kebutuhan tanaman akan unsur hara. Sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk dan produksi tanpa merusak lingkungan akibat pemupukan yang berlebihan. Hara N, P, dan K merupakan hara esensial bagi tanaman dan sekaligus menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman. Peningkatan dosis pemupukan N di dalam tanah secara langsung dapat meningkatkan kadar protein. Akan menyebabkan tanaman mudah rebah, peka terhadap serangan hama penyakit dan menurunnya kualitas produksi. Pemupukan P yang dilakukan terus-menerus tanpa menghiraukan kadar P tanah yang sudah jenuh dapat pula mengakibatkan menurunnya tanggap tanaman terhadap pemupukan P tanaman yang dipupuk P dan K saja tanpa disertai N. Hanya mampu menaikkan produksi yang lebih rendah. Pemupukan berimbang adalah penyediaan semua kebutuhan zat hara yang cukup sehingga tanaman mencapai hasil dan kualitas yang tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu jenis dan dosis pupuk yang ditambahkan harus sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman. Dengan demikian jenis dan dosis pupuk yang diaplikasikan tidak dapat disamaratakan tetapi harus spesifik lokasi. Kontributor media online suarapetani.com, Joko Dwi Cahyono.